Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilda Duyanti dengan NIM 11231197. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen penganggaran, yaitu anggaran piutang. Yang pertama, apa itu piutang? Piutang adalah hak untuk menagih sejumlah harta dari debitur yang bersedia melanjutkan di masa mohon maaf untuk melunasinya di masa depan. Ini menciptakan hubungan antara kreditor atau pembeli pinjaman dan debitur atau penerima pinjaman yang melibatkan waktu antara timbulnya piutang hingga pelunasan. Selanjutnya, yaitu ada pengertian anggaran piutang. Apa sih anggaran piutang itu? Yaitu budget yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Nah, dari pengertian tersebut, diketahui bahwa anggaran piutang selain menunjukkan perubahannya, baik berupa tambahan piutang baru atau maupun pengurangan piutang sebagai akibat adanya pelunasan oleh pihak debitur. Jadi, anggaran piutang adalah besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Nah, di sini ada jenis-jenis piutang. Yang pertama itu ada piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang kedua yaitu piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa tertentu secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang ketiga, ada piutang dagang, yaitu berbeda dengan piutang usaha, hanya saja perbedaannya pada jenis perusahaannya. Piutang ini terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya. Yang selanjutnya itu ada piutang lain-lain. Nah, di sini ada manfaat piutang. Yang pertama merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Yang kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaannya. Yang terakhir, ketiga, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaan anggaran piutang. Secara umumnya, semua budget termasuk budget piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen yang untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Dan selanjutnya, sedangkan secara khususnya, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas karena hasil penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan yang menambah kas. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama itu ada faktor kebijakan kredit perusahaan. Jadi, menentukan siapa yang boleh berutang dan berapa lama dan dalam kondisi apa. Yang kedua, volume penjualan kredit. Jadi, semakin banyak penjualan secara kredit, semakin besar piutang yang nanti harus dianggarkan. Nah, yang ketiga yaitu syarat pembayaran atau term of payment. Jadi di sini termasuk jatuh tempo dan diskon mempengaruhi lamanya piutang tertagih. Yang ketiga, efektivitas penagihan. Semakin cepat dan efektif penagihan, semakin kecil risiko piutang menumpuk atau macet. Nah, di sini juga ada pengaruh penjualan kredit. Jadi yang pengaruhnya itu ada 3. Yang pertama yaitu jangka waktu kredit yang diberikan. Yang kedua, tingkat perputaran penagihan piutang. Yang ketiga, situasi usaha pada umumnya. Jadi, pada kondisi usaha yang normal, likuiditas perusahaan pada umumnya baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran adalah kecil. Sebaliknya, bila perusahaan lesu atau kurang baik, sulit peroleh uang tunai. Jadi kemungkinan terjadi penundaan menjadi semakin besar. Saya di sini ada kebijakan piutang. Kebijakan piutang adalah kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam mengelola penjualan kredit kepada pelanggan. Kebijakan ini mencakup aturan dan prosedur mengenai pemberian kredit, jangka waktu pembayaran, syarat pembayaran, serta penagihan piutang. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan penjualan tanpa mengorbankan likuiditas dan meminimalkan resiko kredit macet. Jadi, di sini ada unsur-unsur penting dalam kebijakan piutang. Yang pertama yaitu syarat kecil atau kredit term. Ini mencakup jangka waktu pembayaran, misalnya 30 hari, diskon pembayaran awal, dan denda keterlambatan. Yang kedua ada standar kelayakan kredit.
kredit. Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah pelanggan layak menerima kredit. Dan yang terakhir, prosedur penagihan. Bagaimana dan kapan perusahaan akan menagih pelanggan yang belum membayar. Sini juga ada penyusunan anggaran piutang. Di sini, penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam penyusunan anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Jadi divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasa pokok ini berupa anggaran piutang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang ada 6. Yang pertama itu rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat pembayaran atau term of payment. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Dan yang terakhir, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan-penjualan secara kredit. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengidentifikasi besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Dan yang keempat, memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan yang terakhir, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Dan di sini juga ada rumus efisiensi piutang, yaitu perputaran piutang. Di sini rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu menagih piutangnya dalam satu periode tertentu. Di sini ada contoh soalnya, jika suatu perusahaan memiliki penjualan kredit tahunan itu 1.200.000, piutang awal tahunnya 100.000, piutang akhir tahunnya 140.000. Jadi di sini perputaran piutangnya itu 10 kali dalam waktu setahun. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Dari PT Sampuraka menyusun realisasi dan anggaran jumlah sebagai berikut. Realisasinya itu ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Di bulan Juli itu ada 100.000, Agustus 80.000, September 100.000, Oktober 100.000, November 180.000, dan Desember 120.000. Jadi, syarat pembayaran 30% yaitu tunai, 50% kredit sebulan, dan 20% kredit 2 bulan. Berdasarkan data tersebut, yang pertama kita hitunglah anggaran kas masuk dari pelanggan. Yang kedua, hitunglah anggaran piutang usaha dari PT Sampuraka tahun 2020. Di sini jawaban nomor 1 yaitu perhitungan anggaran kas masuk dari pelanggan sebagai berikut. Yang pertama itu, di sini ada bulan September. Jadi 30% tadi dari tunai dikali 100.000 di bulan September yaitu 30.000. 50%-nya itu dari kredit sebulan dikali 80.000 yaitu Agustus 40.000. Nah, yang 20%-nya ini kredit 2 bulan dikali 100.000 di bulan Juli 20.000. Jadi total bulan September itu 90.000. Dan untuk perhitungan semua bulan itu sama. Dengan bulan September perhitungannya sama. Nah, di sini ada anggaran piutang usaha dari PT Sampuraka tahun 2020 sebagai berikut. Jadi untuk rincian perhitungannya itu jawaban nomor 2-nya sama. Jadi untuk di sini 20%-nya itu dari yang 2 bulan sebelumnya untuk perhitungannya dikali 80.000 di bulan Agustus sama dengan 16.000. Dan 70%-nya itu dikali 100.000 di bulan September 70.000. Dan totalnya 86.000. Dan untuk perhitungan di bulan-bulan berikutnya juga sama. Jadi, kesimpulannya, anggaran piutang merupakan bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan yang berfungsi untuk memperkirakan jumlah piutang yang akan diterima berdasarkan penjualan kredit piutang. Timbul ketika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan. Dan anggaran piutang dirancang untuk mengelola waktu penerima kas serta meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Jadi, dari materi yang disampaikan, di anggaran piutang memiliki beberapa manfaat, seperti membantu dalam perencanaan kas, koordinasi antara divisi, khususnya divisi penjualan dan divisi kredit, serta sebagai dari evaluasi dan pengendalian. Dalam kasus PT Sampuraka, pembagian pembayaran 30% tunai, 50% kredit sebulan, dan 20% kredit 2 bulan, ditetapkan untuk memperkirakan kas masuk dan piutang setiap bulan. Jadi, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa penyusunan anggaran piutang yang cermat membantu perusahaan dalam merencanakan pemasukan, menghindari piutang macet, serta mendukung
efisiensi keuangan dan operasional. Jadi, itu presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.